Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbani, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS 4 Balangan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Hari ini Kamis 8 Mei 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan kepada anak kita yang tercinta, Jiat Purwanto. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shalihan. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah Bapak absen kehadiran pian. Yang pertama adalah Ahmad Sarwani, Ahmad Al-Farisi, Almira, Amalina Putri, Amelia, Aulia Khairianti. Ada orangnya? Ada hadir? Ada kabarnya? Sakit? Dinda Isnani, Muhammad Andika Saputra, Muhammad Raditya Ilham, Miftahul Gina, Muhammad Yusfi, Muhammad Andra, Muhammad Kamal, Muhammad Rayyan Hijazi, Muhammad Rifaldi, Nabila Saskia, Sylvia, tidak ada. Ada kabar? Izin. Iya. Oke, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman kita yang sakit atau yang tidak hadir bisa dapat bergabung di pelajaran yang berikutnya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini kita lanjutkan
tentang kepemimpinan Khalifah Rasyidin. Oke. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, apakah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan Khalifah Rasyidin? Siapa yang tahu pengertian Khalifah Rasyidin? Oke, silakan Amira. Pemimpin pengganti umat Islam setelah Nabi wafat. Iya, tepuk tangan. Oke. Kemudian siapa yang tahu siapa nama khalifah yang bergelar Khalifah Rasyidin? Yuk, siapa yang tahu angkat tangan? Oke, silakan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Iya, tepuk tangan. Oke. Kemudian siapa pemimpin umat Islam yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat? Siapa yang tahu angkat tangan? Oke, lihat. Silakan. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Jadi kenapa jadi Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk jadi pemimpin pertama? Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah menjadi imam waktu Nabi sakit. Jadi pertama kali Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam, pemimpin di masjid, menggantikan Nabi Muhammad sebagai imam. Kenapa jadi bergelar As-Siddiq? Orang yang selalu membenarkan apa-apa tindakan dan perkataan Rasulullah tanpa ada keraguan. Jadi tanpa ada keraguan beneran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu apa perbuatan Rasulullah, apa perkataannya langsung percaya tanpa keraguan. Jadi namanya percaya itu tanpa keraguan artinya orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Jadi bila orang cinta itu pasti tidak ada lagi keraguan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq jadi digelar Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq artinya orang yang benar. Jadi digelar As-Siddiq. Paham? Jadi Khalifah Rasyidin tadi adalah pengganti pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat, adalah Khalifah Rasyidin. Oke. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam itu cuma 2 tahun lamanya. Jadi singkat daripada sahabat-sahabat yang lain. Ini 2 tahun. Oke. Itu adalah nama-nama khalifah. Sudah bisa dilihat di sana. Ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Oke. Sebelum kita bagi kelompok, adakah dulu yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, silahkan kita bagi kelompok. Oke, jadi bagi 4 kelompok silahkan. Mejanya di sabar sini aja.
Yang kedua, Umar bin Khattab. Nah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Oke. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq siapa? Abdullah bin Abi Quhafa. Nah, julukan As-Siddiq yang membenarkan. Nah, kenapa yang membenarkan? Karena dia langsung mempercaya kepada Nabi. Setelah tadi ada kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi orang tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Saya sama-sama lama aja deh. Sampai ke langit ada percaya orang. Tapi kenapa? Abu Bakar percaya tanpa ada keraguan. Peran khalifah pertama menggantikan Nabi setelah wafat, memimpin selama 2 tahun. Sifat teladan, jujur, selalu mengatakan kebenaran, penyayang. Jadi bila orang itu jujur, selalu mengatakan yang benar, berarti itu sudah ke khalifah yang pertama. Jadi perkataan Abu Bakar ini benar terus karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah karena datangnya dari Rasulullah. Kemudian penyayang. Nah, yang penyayang artinya selalu sayang dengan orang lain. Kemudian membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah. Nah, jadi Bilal itu adalah budak. Budak tahu lah budak. Ingat masih budak itu apa? Di mana kita ada budak? Tidak ada. Budak itu kalau di Mekah itu adalah pada zaman dulu itu adalah orang yang dibeli. Orang yang dibeli. Artinya orang yang berdasarkan bilang menjadi diupahkan dia cuma ditukari. Kalau ditukari, dibeli. Jadi kadang digaji, kadang jadi dibebaskan. Maka Bilal inilah Bilal ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi, salah seorang budak yang paling dekat dengan Nabi juga. Karena Bilal ini adalah orang yang pertama kali ajan. Jadi bila Bilal ini ajan, orang ini pasti tahu bahwa Nabi ada di masjid. Setelah Nabi meninggal, Bilal ini pulang kembali ke daerahnya. Kalau kembali ke daerahnya, artinya ke tempatnya. Jadi di Mekah itu sunyi. Setelah Bilal bermimpi dengan Nabi, bermimpi bertemu Nabi, maka Bilal itu menangis. Dalam mimpinya apa? Nabi itu ingin dikunjungi. Maka Bilal berpikir dan berkunjunglah ke Mekah. Setelah sampai di sana, sampailah waktu zuhur, maka Abu Bakar meminta Bilal untuk ajan. Tapi Bilal tidak mau Bilal. Maka ada seorang anak-anak meminta Bilal untuk ajan. Bilal tetap tidak mau. Setelah Abu Bakar mengatakan kepada Bilal bahwa anak itu adalah cucunya Rasulullah SAW, maka Bilal langsung terdiam. Dan Bilal langsung ajan. Maka semua penduduk Mekah merasa hidup kembali bahwa Nabi Muhammad
berada di sekitar mereka, maka berbondong-bondonglah kembali ke masjid untuk melaksanakan salat karena mendengar suara azan di Bilal Al-Rabah. Jadi berkunjung semuanya ke masjid. Nah, jadi apabila mendengar orang azan, tolong dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, jangan sampai apabila ada orang azan kita melaksanakan aktivitas berdiam terus rumah. Nah, dengarkan, habiskan dulu orang azan, baru kita beraktivitas. Artinya kita menghargai. Paham? Nah, karena orang azan itu tanda hidup kembali di sekitar kita Nabi Muhammad SAW. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah kedua memperluas wilayah Islam dari Mesir ke Persia. Sifat teladan, memeriksa rakyatnya sendiri di malam hari. Nah, jadi memeriksa itu sifatnya. Jadi lain-lain sifatnya. Memeriksa itu kasih sayang lagi sama, kasih sayang juga, tetapi memeriksa apa? Artinya bagaimana rakyatku, bagaimana masyarakat. Baru setelah semuanya dilihat aman, barulah Umar ini merasa tenang. Jadi itulah pemimpin. Nah, jadi pemimpin dulu sama sekarang sudah ada bedanya. Sudah ada beda. Kalau dulu pemimpin apabila rakyatnya belum tenang, pemimpinnya tidak akan merasa tenang. Tapi sekarang beda sudah. Yalah, sekarang biar aja rakyatnya tidak tenang, yang penting pemimpin tenang. Ya kan, Le? Nah, sudah jauh perbedaannya. Paham? Nah, oke. Kita lanjut ke Utsman bin Affan. Itu adalah khalifah yang ketiga pemimpin umat Islam. Julukan Jun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa jadi dua cahaya? Menikahi putri Nabi. Sifat teladan adalah dermawan. Dermawan artinya orang yang suka menolong orang lain dalam kesusahan. Jadi bila ada yang suka menolong orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan, artinya dermawan. Tapi kalau dermawan mengharapkan imbalan, berarti ada dermawan. Contoh seandainya memberikan suatu makanan, lalu besok mudah-mudahan diberi juga makanan. Itu namanya anak imbalan. Yang namanya dermawan tidak mengharapkan suatu imbalan. Sabar, tetap tenang saat dikepung pemberontak. Jadi Utsman bin Affan orangnya sabar. Nah, jadi kalau orang sabar itu dari dulu sampai sekarang pasti membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ada kunci kesuksesan Nabi beserta sahabat-sahabat Nabi. Itu kuncinya adalah yang pertama, sabar. Kemudian yang kedua, tetap pendirian. Kemudian yang ketiga, istiqamah. Tahu istiqamah? Selalu mendekatkan diri. Jadi sabar kuncinya. Bila orang sabar, sukses. Insya Allah, bila sabar, insya Allah sukses. Oke, sabar dalam belajar. Bila belajar sabar, insya Allah dapatkan hasil yang memuaskan. Itu kan sabar artinya. Oke. Kemudian
pemimpin umat Islam. Sifat adalah cerdas dan pemberani. Cerdas. Kenapa jadi disebut cerdas? Sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Jadi sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Nah, jadi si Ali ini, Ali bin Abi Thalib adalah orang sejak kecil yang orang cerdas yang sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Nah, ada beberapa sifat teladan. Nah, itulah sifat-sifat teladan, kelebihan-kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama tadi Abu Bakar adalah orang yang disebut orang yang apa tadi? Yang pertama Abu Bakar teladannya apa? Jujur. Kemudian habis itu Umar. Apa Umar? Adil. Utsman dermawan. Kemudian Ali orang yang cerdas. Oke, ada sifat teladan keempat sahabat Nabi. Alhamdulillah seluruh pelajaran kita sudah kita lanjutkan tentang Khalifah Rasyidin. Tadi sudah Bapak terangkan tentang teladan Khalifah Rasyidin. Apa yang dimaksud dengan Khalifah Rasyidin? Oke, ada 4 sahabat Nabi yang bergelar Khalifah Rasyidin. Yang pertama tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Khalifah Rasyidin adalah pengganti umat Islam, pengganti pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Oke, jadi mudah-mudahan dari pelajaran hari ini kita dapat mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari tentang sifat-sifat sahabat Nabi. Jadi mudah-mudahan kita amalkan supaya hidup kita berberkah. Paham? Kuncinya adalah pertama harus sabar menghadapi semua rintangan. Jadi tidak ada usaha tanpa ada suatu pengorbanan. Paham? Oke, bila tidak ada pengorbanan maka tidak seseorang itu bukan disebut orang itu berhasil. Jadi bila orang mau sukses pasti ada pengorbanan. Dalam pengorbanan ya tadi kuncinya adalah sabar. Kalau sekarang buat pian sudah tadi menghadapi masa-masa sekarang sudah masa-masa ini menghadapi suatu ujian nantinya menghadapi di masa yang akan datang. Jadi sabar, kemudian berdoa, tawakal, tetap pendirian. Tetap pendirian artinya tidak terpengaruh dengan kawan, tidak terpengaruh dengan teman yang membawa kita ke jalan yang tidak baik. Kemudian yang keempat berdoa dan tawakal. Jadi jangan juga pada berdoa. Paham? Oke. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan kita dapat mengamalkan tentang isi pelajaran kita hari ini, keteladanan, kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi yang bergelar Khalifah Rasyidin. Oke, akhir kata ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.